Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Delis Abraham. Saya Zalaki Syafla. Saya dari kelompok Salam. Sekarang kami akan melakukan percobaan larutan NaCl. Simak videonya ya guys. Dalam praktikum ini kita mempunyai tujuan percobaan. Yang pertama, membuat larutan A dengan konsentrasi yang kita inginkan, yaitu NaCl atau C12H22O11. Yang kedua, membuat larutan B dengan konsentrasi hasil pengenceran larutan. Yang terakhir, menghitung konsentrasi larutan setelah pencampuran larutan A dan larutan B. Larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Pembuatan larutan dilakukan dengan melarutkan sejumlah zat terlarut ke dalam pelarut hingga diperoleh konsentrasi dan volume yang diinginkan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu gelas ukur, gelas beker, corong, labu ukur, batang pengaduk kaca, botol Aquades serta H2O, dan NaCl. Langkah pertama yaitu timbang zat terlarut sebanyak yang dibutuhkan. Yang kita butuhkan yaitu 2 gram. Lalu kita masukkan ke dalam gelas beker. Kemudian kita larutkan dengan sedikit Aquades. Lalu kita aduk hingga larut. Jika telah larut, masukkan ke dalam labu takar. Kemudian tambahkan Aquades sedikit demi sedikit hingga mencapai tanda batas. Kocok labu takar hingga larutan homogen. Kemudian tuang larutan ke gelas kimia. Kita beri label nama larutan dan konsentrasinya. Untuk membuat larutan B, kita mengambil larutan A sebanyak 20 ml. Lalu kita tuang ke labu ukur. Tambahkan Aquades hingga tanda batas. Kemudian kita kocok hingga larutan homogen. Tuang larutan ke gelas kimia dan beri label nama larutan dan konsentrasinya. Untuk melakukan pencampuran larutan A dan B, yaitu pertama kita siapkan 2 larutan yang sudah kita buat. Lalu campurkan kedua larutan dengan volume 10 ml ke dalam gelas kimia. Jangan lupa untuk diukur dulu menggunakan gelas ukur ya gengs. Setelah kita udah ukur, langsung saja kita masukkan ke gelas kimia. Nah, kita aduk campuran dengan batang pengaduk. Aduk larutannya sampai tercampur. Nah, kita sudah ada 3 larutan yang berbeda, yaitu larutan A dengan konsentrasi 0,34 molaritas, larutan B 0,068 molaritas, dan yang terakhir larutan C 0,204. Berdasarkan data yang diamati, pertama pembuatan larutan. Konsentrasi larutan yang ingin dibuat 0,34 molaritas. Zat pelarut yang digunakan NaCl. Volume pelarut yang ditambahkan 100 ml dan perbedaan kondisi larutan tidak ada perubahan warna. Proses selanjutnya adalah pengenceran larutan. Untuk konsentrasi awal, kita gunakan larutan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu konsentrasi 0,34 molaritas. Kedua, volume yang kita ambil dari larutan A adalah 20 ml. Ketiga, volume yang kita tambahkan adalah 80 ml agar dapat mencapai 100 ml. Setelah itu, konsentrasi akhir yang kita dapatkan adalah 0,068 molaritas dan dimana lebih sedikit daripada konsentrasi sebelumnya karena telah kita encerkan menggunakan rumus pengenceran. Dan terakhir, perubahan warna. Pada proses ini, kami tidak menemukan perubahan warna juga karena yang kita gunakan adalah NaCl atau garam dapur yang warnanya putih dan bening. Yang ketiga yaitu untuk campuran larutan, kami ingin membuat sebanyak 20 ml sehingga menggunakan volume larutan pertama sebanyak 10 ml dan volume larutan kedua sebanyak 10 ml juga. Lalu konsentrasi larutan pertama yaitu 0,34 molaritas dan konsentrasi larutan kedua yaitu 0,068 molaritas yang menghasilkan konsentrasi akhir yaitu 0,204 molaritas. Jadi kenapa kita mendapatkan hasil pada data seperti itu? Kita menggunakan rumus pada yang seperti ini. Langsung saja. Kalau 2 dibagi sama 58,5 kali 0,1 dari 100 ml atau sama dengan 0,1 liter mendapatkan hasil 5,85. Lalu 2 akan dibagi dengan 5,85 mendapatkan hasil 0,341 atau yang sama dengan 0,34 mol.
pada rumus larutan B, kita menggunakan cara seperti ini, rumus seperti ini, dan caranya seperti berikut. Lalu akan mendapatkan hasil yaitu 0,0668 mol. Lalu pada rumus larutan C, ini sudah saya tuliskan rumusnya. Langsung saja kita menghasilkannya dengan cara seperti ini. Dan dapatkan hasil sama dengan 4,08 dibagi sama dengan 20. Yang mendapatkan hasil yaitu 0,04. Percobaan ini menerapkan konsep molaritas, pengenceran dan pencampuran larutan. Pembuatan larutan, penasaran larut campuran dalam air membentuk larutan bening karena terdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl- tanpa membentuk endapan. 2. Pengenceran larutan. Konsentrasi menurun dari 0,34 molaritas menjadi 0,068 molaritas sesuai rumus M1V1 sama dengan M2V2 karena jumlah larutan bertambah sementara jumlah mol zat terlarut tetap. 3. Penyampuran larutan. Penyampuran dan dua larutan NaCl dengan konsentrasi berbeda menghasilkan larutan baru berkonsentrasi 0,204 molaritas tanpa perubahan warna, menunjukkan tidak ada reaksi kimia, hanya perubahan konsentrasi. Pada percobaan pembuatan larutan, kesulitan yang terdapati yaitu kesusahan mendapatkan timbangan 2 gram NaCl karena menggunakan neraca Ohaus, sehingga solusi kita ke depannya yaitu menggunakan neraca analitik dan memastikan wadah kering sebelum menimbang. Jadi, percobaan ini bertujuan untuk memahami cara membuat, mengencerkan, mencampurkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Pada tahap pertama, dibuat dengan larutan A sebagai larutan induk yang memiliki konsentrasi tertentu, seperti NaCl atau C12H22O11 yang berfungsi sebagai acuan utama dalam proses pengenceran. Selanjutnya, dibuat larutan B yang merupakan hasil pengenceran dari larutan A, sehingga dapat dipelajari pengaruh penambahan larut terhadap perubahan konsentrasi larutan. Setelah itu, kedua larutan, yaitu larutan A dan larutan B, dicampurkan untuk mengetahui konsentrasi akhir hasil pencampuran. Melalui tahapan ini, kita dapat memahami konsep dasar pembuatan, pengenceran, serta pencampuran larutan, mempelajari bagaimana konsentrasi suatu larutan dapat berubah berdasarkan proses tersebut. Di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis dan guling-guling. Adekku cantik itu congkai tang manis, kakak sulapis cinta di Ini cakulnya